Di sini pengen kenalin dulu kali ya, buat lo yang nggak dengar tadi nama gue siapa, buat lo yang belum tahu, mungkin nanti ketika gue nggak lucu, apalagi nanti lo nggak kenal gue, terus siapa orang nggak lucu, terus gue juga nggak kenal, terus gimana? Baik lo tahu nama gue tapi gue nggak lucu, oh itu Gali orang yang nggak lucu yang pernah gue temuin. Maksudnya kayak gini, gue Gali, gue asal Jakarta, gue Gali, gue nggak homo. Ini serius, gue gak homo. Terus gue pengen kenalin lebih jauh mengenai diri dan keluarga gue. Lu pengen, maksudnya gue pengen ngasih tau deh mengenai keluarga gue. Kalau gue bicara mengenai keluarga gue, lu bakal pengen sampai namanya Power Ranger. Kenapa Power Ranger? Buat lu yang dulu sempat ngerasain masa kecil, dan tentunya buat lu yang dulu punya TV, ketika lu lihat Power Ranger, biasanya terdiri dari berapa personil? 5 orang ya? 5 orang dan terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Itulah gambaran keluarga gua. Gua layaknya Power Ranger. Gua kebetulan Ranger hitam. Gua lagi malas berubah sekarang. Karena emang lagi gak ada musuh. Dan jangan sampai gua punya musuh gitu. Biar gua gak berubah. Terus gini ya, karena gua di sini urut gua anak kedua. Gua terdiri dari 5 bersaudara. Buat urusan gue asli Jakarta, gue lahir dan besar di Jakarta gitu. Dan lu mesti tau gue anak Jakarta gitu. Gue juga anak Gen. Jadi ketika gue di Jakarta, buat orang tua yang punya anak 5 tuh kesannya tuh aneh gitu. Ini manusia purba apa masuknya 5, gak kenal tahu dia apa, gak punya titik, orang gak masuk rumah, sedih rasanya. Kan ketika gue orang tua anak dia 5, tapi di situ gue bersyukur. Dari orang tua gue suka bermusyawarah. Orang tua gue kompak, gak ada yang namanya rebut-rebutan. Di situ kompak. Ketika gerakannya itu, alhamdulillah selaras, sehingga bisa memproduksi 5 anak. Banyak ya. Jadi ketika 5 anak ini dan kebetulan gue ini dempet-dempet lahirnya. Kembali orang tua gue nggak kenal yang namanya KB. Bukan nggak kenal apa tinggal di gue nggak, emang karena nggak mau gitu. Jadi gue 5 bersaudara umurnya dempet-dempet. Khususnya gue sama adik gue. Gue lahir tahun 96, adik gue lahir tahun 97. Cuma beda tahun, usia kita, adik gue 98, gue 96, adik gue 98, usia kita nggak sampai 2 tahun. Cukup sejaknya setahun berapa bulan gitu. Mungkin itu yang jadi penyebab dia songong sama gue. Di samping itu juga badan dia gede. Entah badan dia yang gede atau gue yang kuntet, sehingga dia songong sama gue. Terus juga, dia juga atlet silat. Itu lagi, yang bikin dia songong sama gue. Dan gue senang jadi 5 bersaudara karena rame. Ngobrol tuh rame. Kasihan nyokap gue. Terus di samping keluarga gue nih ya, gue pengen cerita mengenai masa-masa gue selama kuliah. Gue pengen kasih tau kesan gue nih, gitu kan. Kesan gue di kuliah, gue kuliah di jurusan psikologi. Asal gue di SMA 38 Jakarta, dan gue yakin lu semua pada nggak tahu. Jangan sampai tahu. Di situ, gue di psikologi, gue kuliah, gue di sini maba, angkatan 2014, dan gue pertama kali pengalaman gue untuk kuliah. Nah di situ, gue ngerasain kuliah selama 1 semester, dan gue pikir, gila sumpah, kuliah itu indah banget. Semester 1, 21 SKS paket, dan gue ngerasain tugas itu sedikit banget, dan gue bisa bebas ngapain aja. Dan jadwal kuliah pun juga ringan banget. Gue pagi kuliah, siang ternyata bolong, bisa istirahat 3-4 jam. Gue bisa tidur siang di kosan dan lanjut kuliah sorenya lagi. Dibanding sekolah gue yang di Jakarta, khususnya SMA gue yang masuk setengah 7 sampai jam 3 sore, gila capek banget. Tapi ternyata semua itu berubah semenjak semester 2. Semenjak semester 2, tugas udah makin banyak, gila. Gue gede banget. Ibarat kenapa ya? Dosen itu rahangnya entek banget ya nggak sih dosen? Dia tinggal sebut dan kita mau gak mau harus taat kepada apa yang dosen perintahkan karena kita mahasiswa. Jadi ketika dosen bilang tugas, dan yang bikin gue gedek apa? Yang bikin gue gedek, dosen ketika ngasih tugas, dia lupa ketika hari deadline itu kalau dia ngasih tugas. Sialan kan tuh? Mesti kita ingetin, ternyata ada tugas. Oh iya ada tugas, iya kumpulin, iya. Kurang ajar, entek banget tuh. Jangan tiap minggu tuh pasti ada tugas, dan gue gak bakal tenang yang namanya hari Sabtu Minggu main kayak gitu. Selalu kepikiran sama yang namanya tugas. Dosen tuh gimana ya?
gue masih suka prihatin gitu sama kondisi dosen yang kayak gini. Karena gue sempat bikin sama majalah Hidayah, dan dimana headline-nya itu mengatakan kerap mempersulit mahasiswa, dosen sulit dikebumikan. Khawatir dosen gue mengalami hal yang serupa. Jangan sampai nonton bilang menjalik kan, sedih rasanya. Nah, ketika seperti itu, oh udah hijau ya Pak. Nah, gue gedek sama dosen itu rasanya pengen gue sundut pakai rokok hidungnya. Hidung nih, kalau kita bayangin, nih hidung, lubangnya dua, gue ngambil rokok, gue nyalain dulu kompornya, gue bakar, dan gue sundut. Tapi ada satu masalah, gue nggak berani. Terus di samping ini gue juga punya masalah ya, maksudnya meskipun gue keren gini, tapi gue juga punya permasalahan cinta gitu kan. Gue punya masalah cinta. Dulu ketika zaman jahiliyah, gue sempat pacaran pas SMA. Jahiliyahnya gue. Dan ketika gue pacaran, radar gue kuat dan gue bisa macarin cewek cantik di sekolah itu. Gila, sampai suatu saat gue datang ke sebuah pengajian, gue rela jauh-jauh ke Jombang buat ngaji, dan dari situ gue nangis dan gue komitmen gue nggak mau pacaran lagi. Akhirnya sesampai gue di sekolah, cewek gue namanya Anita, dan dia disenengin banyak cowok. Gue bilang, Nit, apa? Nit, ya, Nit, aku ngaji dan kita putus. Apa? Serius? Iya, aku serius. Kita putus ya. Serius? Tapi aku sayang kamu. Ya, Rit, aku habis ngaji. Ya udah, jauh. Tapi tahan. Kenapa? Ada tai di bawah. Itu ada tai nih. Terus gimana? Jangan angkat bego. Iya. Udah. Terus gimana? Kita bukan muhrim. Jauh gini. Ya udah, jauh. Ketika udah jauh, besok harinya akhirnya ya kita galuh, goblok banget cewek itu ditinggalin. Padahal dia cantik gitu. Itu bikin gue semakin bangga gitu. Gila, gue mutusin cewek cantik, malah gue makin bangga. Akhirnya gue pulang sekolah sama teman gue, bilang cewek gue cantik, gue putusin. Keren banget kan gue, karena ngaji. Terus tiba-tiba cewek gue beberapa hari kemudian dia lewat sama cowok barunya pakai motor. Gue lihat, gue keren, gue putusin dia. Tapi ternyata pedihnya. Ya udah itu aja, gue gali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.